Saya ke Pak Suwadi untuk harapannya nih Pak, ke depannya untuk para paslon yang sudah ada dijagokan dari partai-partainya yang memang kita ketahui ada berita-berita hangat terkait dari Golkar yang sudah mengusung Irman Yassin Limpo, terus ada juga paket Dani Fatma yang awalnya berada dalam satu paket ini Partai Nasdem, ada lagi usungan dari dukungan dari Partai Gerindra. Untuk harapannya Pak Sodi, silakan. Saya sih berharap eh, keempat pasangan calon ini itu bisa maju semua agar masyarakat yang tentu masing-masing tentu menjagokan keempatnya. Artinya keempat pasangan ini pasti ada pendukungnya masing-masing yang cukup dinamis. Ya, tetapi kan tentu namanya politik itu kan berkaitan dengan strategi. Ya, artinya tidak akan mungkin orang menciptakan empat pasangan ketika dianggap itu sulit dia menang, kan seperti itu. Jadi akan ada pasangan yang menginginkan pasangan itu berkurang. Nah, dan ada yang menginginkan banyak. Nah, tetapi kan itu bagian dari strategi yang harus kita hormati. Nah, intinya menurut saya adalah bagaimana keempat pasangan ini itu betul-betul memperhatikan kondisi saat ini yang kita masih dalam kondisi pandemik, kan seperti itu. Artinya semua gerakan-gerakan politiknya para pasangan calon maupun tim suksesnya itu harus mengedepankan protokol kesehatan, baik itu dalam pertemuan-pertemuan langsung atau kampanye offline ataupun kampanye online. Itu harus ada apalagi pembelajaran politik atau pendidikan politik di mana pola-pola pendekatannya juga itu harus berbeda. Ketika misalnya harus dengan kampanye offline yang harus turun, tetapi tentu pola-polanya harus berbeda dari sebelumnya, sebelum ada masa pandemik. Nah itu. Yang kedua, kita berharap sih ya ada kesepakatan dari pasangan calon itu ya untuk menjaga stabilitas politik di Kota Makassar. Ya, negara kita ini kan sudah sangat pusing dengan persoalan pandemi. Jangan lagi ditambah masalah-masalah bagi negara kita ini dengan pasangan calon ini tidak mampu mengatur gerakan-gerakan politiknya sehingga tim suksesnya tidak mengontrol komunikasi politiknya dan lain-lain ke publik. Itu harapan kita. Intinya adalah ciptakan pendidikan politik untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Saya pikir itu saja dari saya, Pak. Kalau saya harapan saya kepada empat hal yang mendukung pelaksanaan Pilwali ini ya, atau Pilkada 12. Pertama tentu kepada penyelenggara, kita berharap penyelenggara dalam hal ini KPU, kita menunggu regulasi yang tepat ya terkait dengan masa pandemi ini. Kita terutama regulasi terkait dengan kampanye. Kampanye kita menunggu regulasi apa yang dan sementara kan sekarang tengah disusun oleh mereka, dan kita berharap kita mendapatkan sebuah regulasi yang tepat terkait dengan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Untuk Badan Bawaslu, tentu kita berharap penegakan aturan bisa lebih menciptakan keadilan bagi semua, karena biasanya dalam kontestasi perebutan suara seperti ini, pasangan calon biasa tidak menerima hasilnya ketika dia tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya dia dapat. Nah, tentu untuk pasangan calon kita berharap agar masing-masing bisa menjaga konstituennya, bisa menjaga pergerakan-pergerakannya di lapangan, apalagi dalam masa seperti ini dengan keterbatasan-keterbatasan untuk meningkatkan elektoral karena punya keterbatasan dalam bertemu dengan masyarakat, dengan pemilih. Tentu banyak pemikiran di kepala untuk bisa secara instan bisa mempengaruhi pemilih dalam kondisi seperti ini. Maka tentu kita berharap nilai-nilai integritas, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai terkait yang dimiliki oleh pasangan calon itu bisa tetap mereka pegang. Dan terakhir tentu untuk pengamanan, kemarin saya sudah menyampaikan kepada Pak Kapolda, mungkin bisa dipikirkan lagi misalnya setiap TPS itu ada satu pengamanan yang berada di situ, karena itu bisa meningkatkan efek domino yang besar bagi pemilih, terutama psikologi pemilih. Pemilih ini harus diberi jaminan keamanan ketika misalnya dia datang ke TPS, karena saya mengkhawatirkan ada penurunan atau degradasi dari partisipasi pemilih
di masa pandemi ini karena orang khawatir datang ke TPS karena persoalan COVID dan lain, atau banyaknya aturan-aturan yang membatasi mereka ke TPS, sehingga jika kemudian tentu dalam pilkada seperti ini ketika partisipasi pemilih rendah tentu akan berpengaruh terhadap legitimasi pemimpin yang akan terpilih. Menurut saya seperti itu. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih Pak Nurmal. Saya ke Pak Luhur Priyanto. Yang pertama tentu sebagai closing statement, tentu bagi kami yang berada di luar ya kepentingan pemenangan ini, itu melihat bahwa semakin banyak kandidat ya, semakin banyak juga calon yang lolos menjadi kontestan, tentu hal yang baik bagi masyarakat kota. Masyarakat kota tentu lebih banyak pilihan untuk mencari pemimpin yang terbaik untuk mereka di kota ini. Yang kedua, mungkin perlu stressing juga dalam situasi pandemi ini memang ada hal yang perlu diperhatikan. Ini itu berbeda dalam situasi pilkada yang normal. Sekarang ini yang harus diperhatikan itu kepentingan penyelenggara, kepentingan kontestan, dan juga kepentingan pemilih. Ini harus diperhatikan semua secara detail. Kepentingan penyelenggara dan keselamatan penyelenggara juga harus menjadi perhatian, karena kalau penyelenggara juga tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, tentu akan menjadi role model, akan menjadi panutan bagi pemilih. Ya, kontestan juga begitu. Kalau kontestan tidak safety, ya tidak mampu menjamin internalisasi dan pelembagaan protokol kesehatan dalam aktivitasnya bersosialisasi, tentu akan membahayakan pemilihnya, gitu. Dan juga membuat masyarakat mungkin kehilangan simpati dan dukungan terhadap cara-cara yang mereka lakukan. Nah, dan yang terakhir bagi pemilih itu kan selalu menjadi pihak yang diposisikan sebagai pihak yang terakhir. Saya selalu mendorong ada advokasi untuk kepentingan pemilih. Dialog-dialog dengan penyelenggara itu selalu menempatkan pemilih menjadi ya variabel yang kesekian dalam melihat tantangan-tantangan pemilu. Tapi justru ke depan kita berharap pemilih ini menjadi aspek yang kepentingan pemilih ini menjadi aspek yang harus dilindungi dalam penyelenggaraan ke depan. Ada konsep ya yang disebut sebagai less contact election atau pemilu dengan near contact atau minim contact. Mudah-mudahan itu menjadi dasar dan dilembagakan dalam PKPU dan juga Perbawaslu yang disebut Pak Nurmal tadi, sementara kita tunggu ini. Bagaimana aturan main, tata cara berkampanye dan seterusnya, itu mudah-mudahan bisa melembagakan cara pemilu yang minim kontak. Nah, terus yang terakhir untuk bersosialisasi, memang ada upaya karena ini tidak ada lagi pertemuan terbuka. Kalaupun ada mungkin diatur ya dengan sangat ketat ya, tapi sekali lagi ini juga menjadi tantangan karena saya juga mendengar ya dalam isu-isu pembuatan PKPU tentang sosialisasi itu ada semacam relaksasi atau kelonggaran-kelonggaran dalam penyebaran APK oleh kandidat. Ya. Mungkin tidak seketat dulu lagi, termasuk juga iklan di media, ya di media cetak, di media online, mungkin lebih longgar. Nah, ini tantangan karena siapapun ya itu kita semua tahu bahwa kanal media ya kanal media cetak, kanal media sosial itu juga kan tidak bisa diakses secara sama oleh semua kandidat. Ya tentu di sana ada pertarungan tersendiri untuk memperebutkan saluran-saluran mensosialisasikan diri secara online ya karena situasi kampanye offline yang semakin terbatas. Dan yang terakhir ya ini tantangan bahwa jangan sampai kita ingin mensukseskan demokrasi tetapi ya jumlah korban wabah menjadi semakin meningkat ya, sehingga penting bagi siapapun kandidat saya kira untuk mendidik ya pemilihnya, mendidik relawannya ya, bakal calon ini juga menyampaikan sosialisasinya juga di soal-soal bagaimana perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi pemilih secara keseluruhan. Saya kira saya bicara itu saja, soal yang lain saya kira teman-teman lebih otoritatif, lebih pantas dan lebih berhak untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Saya kira demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan terima kasih juga untuk Pak Suwadi Idris dari Lembaga Survei Indeks Politik Indonesia. Terima kasih, Pak. Dan Bapak Sama-sama. dari Lembaga Survei Nurani Strategi. Terima kasih atas waktunya hari ini dan terima kasih Bapak Asadi dari Jaringan Suara Indonesia yang sudah sama-sama Celebes TV pada hari ini. Semoga kita
sama-sama berharap bagaimana nanti Pilwali ini bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, yang mana kita tetap aman dalam situasi pandemi ini dan juga menjaga euforia Pilwali nanti. Terima kasih, saya Ade Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.